Seorang warga negara Indonesia yang ditangkap dalam razia imigrasi di pabrik Hyundai LG di Georgia, Amerika Serikat, telah kembali ke tanah air. Kedutaan besar di Seoul menyebut WNI berinisial CHT itu dipulangkan pada Sabtu 13 September 2025 menggunakan penerbangan komersial. Seluruh proses pemulangan ditangani oleh HLI Green Power, perusahaan yang mengirim CHT ke Amerika Serikat. KBRI Seoul dalam pernyataannya pada Minggu 14 September 2025 mendampingi CHT untuk memastikan seluruh proses pemulangannya lancar. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan HLI Green Power, CHT datang ke Amerika Serikat dengan dokumen lengkap dan sah. Meski demikian, pada 4 September 2025, ia ditangkap di pabrik patungan Hyundai LG di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Petugas dari Badan Penegakan Imigrasi dan Cukai Amerika Serikat, ICE, menangkap 475 orang dari pabrik DL label itu. Pada 4 September 2025, Badan Penegakan Imigrasi dan Cukai Amerika Serikat merazia pabrik patungan Hyundai LG DA label, Georgia. Dari operasi tersebut, 475 pekerja ditangkap, termasuk ratusan warga Korea Selatan, hampir 20 orang warga Cina dan Jepang, serta 1 WNI. Meski banyak pekerja memiliki visa sah, mereka tetap digiring keluar pabrik dengan tangan dirantai. Pengacara imigrasi di Georgia, Charles Cook, menilai tindakan itu ilegal. Beberapa petugas ICE yang tak mau identitasnya disebut juga mengaku penangkapan tersebut bermasalah secara hukum. Pemerintah Korea Selatan bereaksi keras. Presiden Lee Jae-myung menyebut razia itu sebagai pelanggaran yang tidak adil terhadap warga Korea Selatan dan berharap kejadian serupa tidak terulang. Pada 12 September 2025, sekitar 350 dari 475 orang yang ditangkap berhasil dipulangkan ke Seoul. Namun, banyak pekerja menyatakan trauma. Pemerintah Amerika Serikat menyebut mereka kembali secara sukarela, bukan deportasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan meminta pekerja asing yang ditangkap agar tetap berada di Amerika Serikat untuk melatih tenaga lokal di pabrik Hyundai LG. Investasi senilai 12,6 miliar dolar Amerika Serikat itu dianggap penting, tetapi pembangunan pabrik kini dipastikan tertunda setidaknya 3 bulan. Razia tersebut memperburuk hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sebuah jajak pendapat Real Matter menunjukkan 60% warga Korea Selatan kecewa terhadap razia itu. Mantan kuasa usaha Amerika Serikat di Seoul, Rob Repson, menyebut insiden tersebut menggerus kepercayaan publik pada aliansi dengan Washington. Analis di Korea Economic Institute of America, Tom Ramage, menilai razia ICE menimbulkan dua sisi. Di satu pihak menunjukkan penegakan hukum tegas, tapi di pihak lain membuat negara asing ragu menanam modal di Amerika Serikat. Ketegangan kian bertambah karena perundingan dagang Amerika Serikat dan Korea Selatan mandek. Washington menuntut Seoul mengalokasikan dana investasi 350 miliar dolar Amerika Serikat, setara 20% PDB Korea Selatan, dengan penggunaan dana ditentukan oleh Amerika Serikat. Seoul menolak keras karena beresiko menggerus cadangan devisa hingga 84%. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick mengatakan Amerika Serikat memakai cara itu dengan Jepang untuk proyek gas di Alaska. Amerika Serikat, Jepang akan berbagi penghasilan masing-masing 50% sampai investasi kembali. Setelah itu Amerika Serikat akan mengambil 90% keuntungan. Analis pada Korea International Trade Association, Chang Sang-sik, menyebut bahwa memenuhi tuntutan Amerika Serikat sama saja memicu krisis di Korea Selatan.
Ia menyebut kesepakatan Jepang berbahaya bagi negara lain.